itu ada makhluknya itu memang mau merebut keris yang ada di perut saya, katanya gitu. Mau bicara? Hah? Nggak usah lah. Jangan lah, nanti frontal. Saya capek saya. Dia nggak frontal. Nggak, sudah. Saya nggak mau podcast sama jin sekarang. Saya bikin podcast sama manusia saja. Saya baru ketemu sudah meludahi Bismillahirrahmanirrahim segitu kata itu. Praktisi-praktisi yang baru ya, atau yang baru pelatihan, mungkin kalau tahu video kaki menulis dari Kiai, itu saya pelatihnya. Setelah itu kan sama Kiai itu dipindahkan ya, dari kaki dipindahkan ke alam bawah sadar. Kan kamu langsung bisa sedep. Iya. Itu kamu waktu itu keadaan ingat apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwah wa risalah waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bis sihah was salamah was sa'adah war rabitah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita hari ini akan podcast lagi, akan ngobrol lagi bersama narasumber yang cukup heboh ini. Ya, sangat hebohnya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau nanti banyak audio yang bocor, ada kendaraan atau ada traktor atau ada apa, karena ini lokasi studionya sangat mepet sekali dengan jalan raya dan kebetulan belum ada peredamnya. Doakan saja SRA segera punya studio yang kedap suara. Oke, langsung saja kita sambut dengan meriah salah satu apa ini namanya ya? Sri Kandi KBRA yang dulunya pasien Kiai. Monggo, Lala. Bagaimana kabarnya Lala? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Lala. Sekarang sudah kurusan ya? Alhamdulillah. Itu penghinaan. Oh, itu penghinaan, bukan menghina. Maksudnya, alhamdulillah. Ini Lala dulu sempat viral ya? Ya. Di mana? Di dunia gaib. Di dunia gaib. Sekarang apa? Masih melihat penampakan masih bisa? Bukan penampakan sih, Pak, tapi lebih kayak ke dunianya mereka aja gitu. Oh, dunia mereka. Oh, sih, bentar. Sebelum bahas ke situ, saya melihat cincin kamu kok bagus itu. Ini apa sudah ada kontraknya itu maksudnya? Lu sudah ada ikatan seumur hidup lah. Oh, sudah ada. Waduh, para netizen yang jomblo ya. Ini sudah masih awal-awal, ini masih di cut dulu. Isinya sudah ada cincinnya ya. Jadi, mohon maaf. Tak kasih tahu kamu. Ya, nanti IG-nya dipasang sinilah kalau mau follow. Di bawah sini. Dulu Lala kenal Kiai itu Kiai Imron maksud saya. Kenapa, punya kasus apa dulu? Dulu itu kasusnya itu sekitar 3 atau hampir 4 tahun lah ya gitu, 3 atau 4 tahun yang lalu. Itu tuh sakit, Pak. Gitu. Sakitnya dibuat orang. Sakit dibuat orang. Jadi dulu tuh sempet punya kayak pasangan lah gitu. Pasangan jodoh maksudnya? Enggak. Pasangan sihir? Bukan. Pasangan manusia lah. Masa sihir? Oh, maksud calon pasangan. Oh, calon pasangan. Gitu. Waktu itu punya calon pasangan, kita udah tunangan kan itu. Terus gagal kita di tengah jalan. Gagal sudah agak lama dari yang gagal itu cari jodoh lagi lah. Cari jodoh. Udah cari jodoh dapet. Terus habis gitu saya itu berubah gitu. Saya tuh merasa diri saya itu beda. Bedanya itu kayak mereka, saya kan memang sudah merasakan kehadiran mereka gitu, kehadiran makhluk-makhluk astral ini. Sebelumnya bentar ya saya potong. Sebelumnya itu nampak tidak bisa merasakan bahwa itu ada jin gitu maksudnya kan ya? Ada jin atau makhluk gaib gitu? Sudah bisa merasakan. Sebenarnya sebelum sakit itu sudah bisa merasakan adanya mereka. Melihat atau merasakan? Melihat dan merasakan. Oh, bisa melihat. Wow. Tapi karena waktu itu mungkin baru pertama kalinya berurusan sama yang jahat lah gitu, jadi kayak efeknya ke badan ini kuat, auranya itu kuat ke badan gitu.
Terus itu selama 3 bulan, setiap bulan selama 1 minggu selalu seperti itu. Selama 3 bulan, setiap 1 minggu selalu seperti itu. Setuju itu frontal atau? Iya, jadi kayak di belakang sini tuh kayak sing di gitu. Langsung gitu. itu sudah. Tapi kan enggak jadi gitu ya maksudnya. Enggak jadi bukan. Bukan nggak jadi lagi, sudah seperti orang gila. Oh. Sudah seperti orang gila sampai pas itu kan sudah cari kemana-mana itu pengobatan. Wis kasarannya tuh wis muter-muter Jember lah wis gitu. Disuruh gini, disuruh gitu wis dilakoni sama mama gitu. Sama mama sama keluarga. Terus habis gitu salah satu tetangga yang juga praktisi Jember itu ngenalin sama yaitu Pak Kaji itu. Siapa itu praktisinya yang dulu? Yang maksudnya tetangga itu? Yang ngenalin ke Pak Kaji. Itu Ustadz Fauzan itu. Oh, Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan itu kan tetangga saya. Guru ngaji juga di situ. Terus itu ngenalin ke Ustadz Nurholis. Dari Ustadz Nurholis dilihat itu katanya saya sudah marah-marah. Kata Uti. Waktu Ustadz Nurholis datang ngasih minum itu saya sudah marah-marah, sudah tidak mau terima. Saya baru ketemu sudah ngeludahi Ustadz Nurholis gitu kata Uti. Wow, ini bahasanya ngeludah lagi nih. Kasus, tapi bukan kiai kan ya waktu itu ya? Bukan, alhamdulillah bukan kiai. Ustadz Nurholis itu Ustadz Nurholis itu penanggung jawab. Jadi Ustadz Nurholis penanggung jawabnya kantor KBRA Jember yang sekarang diasuh oleh beliau di Jember, tempatnya di Arjasa ya. Jadi terus kan meludahi Ustadz Nurholis itu. Waktu itu pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu sudah image-nya sudah jelek lah gitu. Akhirnya, ini parah katanya Ustadz Nurholis Kuti. Akhirnya didatengin lah itu waktu itu 4 praktisi. Saya masih ingat namanya itu tim botol. Oh iya, dulu ada tim botol. Ya. Ya, namanya itu tim botol. 4 orang. Dan itu setiap malam selama 1 minggu. Penanganan terus. Selama 3 bulan. Wow. Katanya sih ada yang bilang kayak Uti gitu, kayak Mama itu bilang, saya itu pernah tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2-an, itu semua praktisi masih di situ. Baru selesai penanganan, saya tidur, istirahat. Saya sudah sadar kan ya, istirahat, tidur. Itu saya hilang lagi kata mereka. Hilang lagi, saya tuh lari ke jalan raya. Itu enggak sadar maksudnya ketika lari udah sadar? Bilangnya itu pas waktu kan kepegang, ketangkep lah gitu. Dibawa lagi ke rumah itu ditanya, kenapa kok mau lari ke jalan gitu. Bilangnya, iya soalnya saya mau nabrakkan anak ini ke truk lewat gitu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi itu ya sebelum ke penanganan ini, itu memang awalnya parah ya kasusnya itu dari yang kiriman berarti kasusnya. Dari kiriman itu sudah parah. Itu maksudnya orang yang mengirim itu apa ya, oknumnya itu kamu kenal? Kenal. Bahkan sama keluarganya pun saya kenal. Wow. Ya lah, tidak usah dibahas itu kan. Karena masalah pengiriman ini bisa jadi fitnah nanti. Ya benar-benar kan tidak tahu itu masalah gaib, jadi tidak perlu membahas itu. Yang penting sekarang bagaimana kamu kok sampai bisa sembuh terus itu kan nggak 1 bulan 2 bulan kan itu? Lama sekali. Nah terus akhirnya dikenalin sama Kiai, sama Ustadz Nurholis itu, dibawa ke rumahnya, dijemput. Ketemu sama Kiai. Waktu itu kalau nggak salah Kiai itu keesokannya gitu mau ke Bondowoso. Yang mau penanganan yang mau pelatihan itu ya? Iya, yang mau pelatihan Hilma. Jadi mungkin saya itu cuma selisih sehari sama Hilma yang kenal sama Kiai. Oh gitu. Kiai kemarin waktu di studio 1 beliau bilang waktu penanganan Hilma ada kamu di sana. Iya. Ada ya? Ada. Berarti kamu juga saksi? Iya, saya saksi hidup. Wah, ini nanti aja nih kalau bahas tentang Hilma, nanti aja ini. Hilma saya kesuruh ke sini, mudah-mudahan hadir ini. Itu ketemu kan sama Kiai gitu, Pak. Mungkin kalau praktisi-praktisi yang baru ya, atau yang baru pelatihan, mungkin kalau tahu video kaki menulis dari Kiai, itu saya pelakunya. Oh ya, video itu. Sudah lihat kamu ya? Sudah lihat ya. Jadi saya flashback itu. Ketika kamu lihat video itu bagaimana? Sebentar ya, nanti kita putarkan sedikit saja videonya biar tahu semua praktisi juga, linknya bisa dibaca di bawah nanti. Di sini sakit kan?
Iya. Nah. Terus kita nggak tahu dia dari mana. Sebenarnya bisa bicara begini, bisa kamu dari mana, dia bisa nunjukin arahnya. Contoh ya. Bentar, contoh. Coba kamu berasal dari mana arahnya? Dari mana? Tunjuk lagi di mana? Nah, kamu masuknya berarti dari kaki. Aja omong toh. Lu batu malah mau. Iya kan? Ini baru ngomong dengan isyarat. Terus bagaimana caranya supaya ngomong di situ? Gampang. Kamu bisa nulis nggak? Bisa nulis? Oke. Ya, kalau bukan kamu jawab iya di sini nulisnya. Oke. Ya, sekarang kamu dari Bungkuran. Coba tulis. Iya. Iya. Ya, modelnya gitu ya. Ini kan ya. Kan mana Ustaz? Kok iso? Kan boleh lihat dulu. Iya, oke. HP di sana. Allah. Sudah berapa lama kamu di situ? Wis 3 tahun. Oke, bentar. Saya sekarang mau ngomong sama kamu. Nanti kamu saya pindahkan ke alam bawah sadarnya si Lala. Gimana caranya? Gampang, mudah sekali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ini kamu? Dari lah. Kan? Sana mana? Ya, pertama kali kamu lihat video itu bagaimana? Gumun. Maksudnya gumun? Ya Allah, waktu itu kaki, bukan hanya badanku yang bermasalah, tapi kakiku pun itu kena gitu. Loh, itu kan gerak-gerak ya, kan ditanyakan ya, apa namanya sampai nulis. Itu Iya. kamu sadar? Sadar, tapi saya tidak menggerakkan kaki sama sekali. Beneran? Sumpah. Bukan main-main? Enggak, saya sungguhan. Saya tidak menggerakkan kaki saya sama sekali. Bahkan saya tuh sampai, kok bisa sih gitu? Kok bisa sih kakinya tuh gerak gitu? Tapi di otak kamu sadar, maksudnya kamu tahu kakimu bergerak, kakimu apa nulis itu tahu? Enggak, saya cuman kaki nulis itu kayak, hah? Nulis gitu. Otaknya seperti tidak menyuruh untuk berjalan, untuk menulis, untuk menggerakkan, enggak. Oh. Bahkan saya pun sampai ngelihat video itu lagi, itu bisa tanyakan ke suami ya, itu saya lebih dari 1 kali, lebih dari 3 kali, tak puter-puter terus, kayak masih tidak percaya, kakiku gerak, kakiku nulis gitu. Itu setelah itu kan sama Kiai itu dipindahkan ya, apa namanya, dari kaki dipindahkan ke alam bawah sadar. Tes kan kamu langsung bisa dep. Iya. Itu kamu waktu itu keadaan ingat apa enggak? Enggak Enggak ingat sama sekali? enggak ingat. Cuma saya pas lihat videonya itu, lihat YouTube-nya itu, oh berarti aku sempat enggak sadar gitu. Berarti total berarti ya waktu itu? Total, enggak ingat apapun. Dari situ kamu kemudian apa ya, bisa sembuh terus atau masih ada kasus lagi? Kalau kasusnya enggak, cuman alhamdulillah itu kan sembuh. Waktu kebesokannya kan itu Hilma yang ke Bondowoso. Yang Hilma di Bondowoso kan saya juga disuruh ke situ. Saya waktu itu datangnya telat. Saya nyampainya itu sore sama Uti itu. Itu saya sempat hampir kepancing untuk jadi lagi. Oh, waktu di waktu Hilma itu. Waktu Hilma jadi kamu hampir jadi lagi. Hampir jadi lagi. Itu berdekatan kamu posisi dengan Iya, Hilma? satu ruangan. Jadi itu waktu itu saya di sebelah Kiai. Oh, yang waktu Kiai diludahi? Bukan? Bukan, waktu itu kan sebelum Kiai meludahi Hilma, sebelum Kiai sebelum Kiai meludahi Hilma. Sebelum Hilma meludahi Kiai. Hilma meludahi Kiai. Dan dan sebelum Kiai itu Roh Gusuk mau ngambil Hilma itu. Oh iya. Hilma itu sempat hadap-hadapan gitu sama Kiai. Saya kan juga ada di situ. Saya di sebelah Kiai persis. Terus ada Hilma sepertinya mau pamit pulang gitu kayaknya. Hilmanya? Iya, Hilma sama keluarganya. Terus ditanyain sakit apa, gini. Terus Hilmanya kan cerita. Terus tiba-tiba dia kayak yang hilang kesadaran gitu. Terus dia langsung berdiri joget-joget sama apa sih itu, nembang. Iya, ada apa namanya, videonya yang nembang itu ada, memang sengaja nggak saya tampilkan karena tembangannya itu mengundang mereka. Mengundang sangat-sangat
merinding sekali, makanya enggak audionya saya matikan itu. Itu ketika waktu itu kamu bagaimana? Apa reaksi juga? Hampir reaksi, sedikit lagi tuh reaksi sepertinya. Soalnya saya memang sampai detik ini pun itu sensitif sama suara tembang seperti itu. Berarti apa kamu juga punya masalah sama mereka dari kasusnya Hilma itu? Enggak, bukan ya? Bukan, Bukan, saya beda. punya lain. Oh ya, boleh ceritakan. Boleh. Asik ini. Ini ya saya baru ingat bahwa ini dulu punya cita-cita penari ya. Iya. Sampai sekarang Sampai sekarang masih nari. kalau sampai sekarang sudah nggak terlalu. Soalnya sama suami juga harus dikurangi gitu. Oh. Kalau dulunya aktif banget. Ya, boleh diputarkan tembangnya? Jangan. Oh, Kalau jangan. diputar tembangnya nanti saya gini-gini dong. Oh, enggak podcast ya. Ini seru ini. Berarti itu ada berarti kamu punya ikatan sama musik tersebut, itu bagaimana ceritanya? Itu gimana ya? Kalau asalnya itu, maksudnya asal usulnya kenapa kok tiba-tiba saya itu sensitif, itu mungkin saya kurang paham, gitu. Mungkin yang lebih paham mungkin keluarga. Oh gini, mungkin ya dari kesimpulan saya, sebelum kamu kena kasus yang sihir itu, memang portal kamu terbuka sudah ya. Terbuka itu karena kamu bisa nari itu, dan narinya itu memang dalam keadaan tidak sadar gitu kan. Kalau pas nari ya Pak, ini pernah kejadian. Saya tuh ikut lomba kan, lomba pramuka lah gitu. Waktu nari itu memang tim saya itu sepakat untuk nembang sinden, ada sindennya gitu. Pakai sinden, terus saya tuh di situ cuma jadi penarinya gitu. Saya kan memang nggak bisa nyinden, saya jadi penari. Lah, terus tiba-tiba saya tuh cuma ingat beberapa gerakan. Saya tuh cuma beberapa gerakan. Setelah saya muter, saya tuh lupa semua. Saya sudah tidak ingat. Berarti yang nari bukan kamu? Bukan. Dan menurut dari tim juga menurut dari kakak-kakak pembina, itu ada salah satu juri yang keluar dan juri itu protes. Kenapa kok timnya saya itu sampai bawa menyan gitu? Padahal enggak bawa? Enggak. Mau dapat menyan dari mana? Enggak pernah bawa menyan. Ini kasusnya lucu ini. Berarti ini ya sebelum ke kasus itu flashback lagi kan? Flashback lagi ke belakang lagi. Berarti kamu punya masalah ini yang menyebabkan kamu frontal itu karena memang posisi portal gaib kamu sudah terbuka sebelumnya. Iya, waktu sama Kiai itu sudah terbuka lebar. Akhirnya sama Kiai itu ditutup perlahan. Dulu cerita katanya, ada yang cerita praktisi saya itu kamu katanya ada apa ya? Di dalam tubuh kamu itu ada yang menanam sebuah senjata, iya tak? Iya. Iya. Ini flashback ini. makanya saya kan penasaran itu. Kan itu diambil oleh Kiai ya? Iya, itu diambil. Ya, diambil sama oleh Kiai. Itu bagaimana? Maksudnya apa sih yang ada di yang diambil? Gini, kalau ini bukan saya ya yang cerita, bukan saya ya, bukan siapa-siapa yang cerita. Itu makhluknya sendiri yang bicara. Kamu dapat cerita tapi kan itu? Iya. Ketika itu tidak sadar. Ketika saya kan? tidak sadar. Iya. Itu ada makhluknya itu memang mau merebut keris yang ada di perut saya, katanya gitu. Yang keris yang ada di dalam perut saya, dan juga mengambil panglima yang menjaga keris itu. Gitu. Saya tuh sampai gumun loh Pak, kok iso nak keris nih? Itu siapa sing dele maksudnya? Itu yang naruh sudah almarhum. Oh gitu. Almarhum kakeknya saya, tapi saya manggilnya kan Bapak. Berarti beliau ingin memberikan penjagaan lah sebelumnya. Sebenarnya itu. Mereka sebenarnya menjaga sih. Cuma sama Kiai kan sudah diambil. Sudah diambil. Dan ada satu loh Pak. Kita bicara penari lagi nih ya. Penarinya ini dia kan orang Jawa nih ya. Sinden lah gitu. Dia itu buat perjanjian sama Kiai. Yang penarinya itu? Iya. Apa perjanjiannya? Dia perjanjiannya gini. Kamu dari Kiai ya, kamu boleh menjaga tapi kamu harus di luar, jaraknya harus jauh. Itu sudah Islam? Islam. Dia enggak, sampai sekarang pun dia enggak mau disuruh pergi. Maksudnya disuruh pergi jauh dari saya. Pergi hilang sudah gitu. Enggak. Itu cewek apa cowok itu? Cewek. Oh cewek.
bagaimana suamimu? Itu cewek. Cewek ya? Cewek. Cewek, cantik. Cantik. Kamu lihat? Iya. Sering lihat. Di sini ada? Ada di sini. Ada di sini. Halo. Studionya ada. Mau bicara? Hah? Lalu salah. Jangan, nanti frontal. Saya capek saya. Dia nggak frontal. Nggak, sudah. Saya nggak mau podcast sama jin sekarang. Saya bikin podcast sama manusia saja. Itu jadi dia perjanjian sama Kiai ya, harus di luar tubuh saya. Tapi beberapa kan Kiai lama tuh Pak, nggak kecember kan ya, karena pandemi itu dia tuh nangis terus ke saya. Maksudnya nangis? Ya nangis. Mana kiaimu, mana kiaimu? Saya ingin jumpa, seperti itu terus. Ya kamu itu yang kurang tawasul sama Kiai mungkin. Hadirkan Kiai. saya ingin jumpa gitu terus. Akhirnya kemarin waktu jumpa sama Kiai, Kiai pergi, dia nangis. Mau masuk ke saya, dia maksa masuk ke saya tolak. Karena nggak mungkin saya menyusahkan praktisi di situ kan gitu, karena posisi itu ada Kiai. Kiai juga butuh istirahat kan seperti itu. Dia maksa buat masuk, mau salaman sama Kiai, mau nangis ke Kiai, pokok mau ke Kiai gitu. Dia tuh rindu kata sama Kiai. Insya Allah. Itu sekelas jin ya. Kangennya ke Kiai seperti itu. Apalagi gimana lagi praktisinya? Praktisinya ya Allah, Insya Allah luar biasa. Tapi kan sampai sekarang itu tidak mengganggu kan? Enggak, dia menjaga. Tapi ya kamu juga harus hati-hatilah karena kan mungkin sudah Kiai menjelaskan banyak hal tentang itu. Apa ya? Saya punya cerita sama kamu awal-awal saya kenal kamu dulu. Ini menarik. Saya dulu awal praktisi tahun 2018 saya pelatihan di Probolinggo. Saya juga punya kasus lah, bukan praktisi ya, punya kasus. Nanti saja saya ceritakan itu. Kapan-kapan di podcast sendiri nanti sama casternya sudah ada di belakang kamera. Itu saya tiba-tiba, saya baru-barunya itu masih anget-angetnya bahasanya itu kan. Ditelepon sama sama Haji Nurholis dan kebetulan waktu penanganan kamu. Dan waktu itu kamu sukmanya hilang. Dicuri dukun. Iya. Itu gimana itu? Saya ingin tahu dari ceritanya. Aku kan belum pernah cerita kamu belum pernah cerita lengkapnya itu kok iso moro-moro aku di video call. Itu saya inget-inget. Itu kalau nggak salah video callnya pas malam ya Pak ya? Iya. Itu ceritanya itu gini. Jadi saya sama Pak Haji kan habis nanganin orang lah gitu. Oh gitu. Penanganan. Nggak taunya ada musuh di dalam selimut itu. Oh. Jadi kita sudah menyembuhkan pasien itu, gitu dah. Bukan kita lah yang menyembuhkan ya. Allah sudah menyembuhkan pasien itu melalui perantara kita. Setelah itu, nggak taunya ada yang iri sama Wak Haji. Terus akhirnya nyerang kamu. Iya mungkin. Enggak, itu nyerang Wak Haji dulu. Tapi kan nggak tembus mungkin ya, karena bentengnya Wak Haji lebih kuat. Cuman ngerasa Wak Haji itu ngerasa kayak yang beda, memang kayak yang kena serang gitu. Kemudian ke rumah beliau ke rumah, terus itu dicari tahu kan, ini gini ternyata iri sama Wak Haji gitu. Iri sama Wak Haji, akhirnya dia kan ditarik tuh paksa. Anunya yang ada di dalam tubuhnya saya kan dikeluarkan itu. Punyanya saya dikeluarkan, sukmanya saya diambil. Katut, bukan katut. Memang di bawah. Kerja sama. Jadi Wak Haji kerja, sana kerja. Jadi punyanya jadi apa yang ada di dalam tubuh saya yang nyerang makhluk itu, jinnya itu ya yang di tubuh kamu ditarik ya sama ditarik, yang sana malah narik sukma. Wow. Gitu. Itu lumayan lama hilangnya. Lumayan lama. Itu ketika kamu ditarik sukma, kan keadaan kamu tidak sadar. Kamu ingat nggak sukma kamu ada di mana waktu itu? Sukmanya saya tuh kayak di lorong hitam pekat gitu. Kayak jalan nyari pintu, nyari cahaya tapi nggak dapet. Lama itu? Lama. Kak, maksudnya kan biasanya ketika sukma itu kan di totok. Tekan kan keningnya sambil manggil namanya lala, itu enggak dengar kamu waktu itu? Enggak dengar sama sekali.
Kalau kata anak sekarang tuh samsek, nggak denger. Apa samsak ini? Sama sekali. Oh, sama sekali. Tak seru aku. Terus akhirnya bisa kembali itu? Pas bisa Iya. kembali itu saya lepas dari lorong itu, Hah? malah masuk di rumahnya dukun. Di rumahnya dukun itu. Masuk di rumahnya dukun itu dikurung. Ini siapa gitu. Ada putih-putih terus di belakang itu, kayak pasukan Allah ngawal gitu. Ini siapa? Ini siapa? Loh, terus kedengeran suaranya Wakaji. Dengaran? Denger akhirnya. Denger suara Wakaji. Terus kayak Robito gitu. Akhirnya kamu baca? Iya, saya fokus baca Robito. Terus kayak yang ditarik gitu sama jin-jin itu. Pok. Akhirnya dikembalikan? Enggak, belum. Belum. Itu saya masih berusaha lepas dari rumah itu. Kayak sama pasukan Allah tuh kayak ditarik kan gitu ya Pak ya. Saya masih berusaha lepas dari rumah itu. Terikat ini? Kan masih terikat tuh. Saya berusaha lepas dari rumah itu. Terus Bawa lari, masuk pintu cahaya, sadar. itu kan kamu sudah sadar ya? Sadar. Selesai. Ya saya juga gumun loh waktu itu ketika saya disuruh manggil. Saya cuma disuruh manggil. Namanya Lala. Pas waktu itu ya, saya ngelihat pertama, lihat video call. Kok ono cewek cantik ditangani sama Wakaji nih. Ternyata sekarang sudah punya cincin di sini. Suaminya ada di sana itu. Ketawa-ketawa. Loh, saya kenal sama suami. Ini cerita lucu ya. Ini saya kenal sama suami ya karena di KPRA ini. Oh gitu. Iya. Praktisi juga suami? Bukan. Pasiennya saya sama Pak Kaji tuh. Oh. Mertuanya saya, ibunya suami. Oh, berarti kamu tuh sering penanganan berarti ya sama waktu itu? Iya. Ibunya suami. Nah, ini ada Robito berarti ini. Bukan hanya Robito antara saya sama setan. Palang. Kejadian ekstrim lah gitu. Waktu saya masih sekolah, Pak. Waktu sekolah. Masih sekolah. Ini kita flashback lagi ya ke belakang, paling belakang malah ini. Oh, berarti ini mulai cilik trek. Oke, cut dulu adzan. Jadi selama 3 hari berturut-turut saya selalu kesurupan. Kamu bisa kemasukan? Bisa. Coba ya, masuk. Padahal sebenarnya di dalam dirinya nggak ada apa-apanya. Sekarang ini, di sini kamu lihat ada penampakan? Ada? Atau mau tahu tempatnya mereka di mana? Di mana? Berarti ketika kamu saya tunjukkan, ini ada video dari YouTube lah atau dari apa, ini kasus penanganan gini. Kamu tahu ini settingan, bohongan bisa?